Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Marta Ayuba, NIM 2041050200096 dari kelas Ekonomi Syariah 3, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan sedikit mengulas kembali tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, yang mana telah disampaikan oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Jadi inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang pertama, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih inflasi itu. Jadi inflasi ini merupakan kecenderungan naiknya harga suatu barang yang terjadi secara umum, dan ini terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu dan tempat tertentu. Jadi apabila harga suatu barang terus naik, maka itu akan mengakibatkan nilai dari suatu uang itu akan turun. Jadi, misalnya, apabila harga beras 1 kilonya 10.000, nah maka dengan uang 50.000 kita akan bisa mendapatkan 5 kilogram beras. Nah, tapi apabila harga beras naik, misalkan menjadi 13.000 per kilonya, maka dengan uang 50.000 tersebut, kita tidak akan bisa mendapatkan beras sebanyak 5 kilogram. Jadi nilai uang 50.000 ini akan turun. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang apa saja sih macam-macam inflasi. Jadi macam-macam inflasi ini ada 3. Nah 3 itu apa saja? Yang pertama, berdasarkan sifatnya atau berdasarkan laju inflasinya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan penyebab inflasi. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi itu sendiri. Jadi kita akan membahas yang pertama, yaitu berdasarkan sifatnya atau laju inflasinya. Nah, di sini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi merayap. Nah, inflasi merayap yaitu inflasi yang presentasinya itu antara 0 sampai 10%. Nah, kemudian yang kedua, inflasi menengah, yaitu inflasi yang presentasinya 10 sampai 30%. Nah, ini yang ketiga yang bahaya, yaitu inflasi tinggi, di mana presentasenya itu 100% bahkan lebih. Nah, kemudian kembali ke macam-macam inflasi. Yang kedua yaitu berdasarkan penyebabnya. Jadi berdasarkan penyebabnya inflasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi permintaan. Jadi inflasi permintaan terjadi karena banyaknya permintaan terhadap suatu barang dari masyarakat. Nah, sedangkan barang yang tersedia itu hanya sedikit. Kemudian yang kedua yaitu inflasi penawaran. Jadi inflasi penawaran ini terjadi bisa karena yang pertama, biaya produksi suatu barang itu mahal, atau bisa juga karena produksi suatu barang itu tidak banyak. Kemudian yang ketiga, macam-macam inflasi yang ketiga yaitu inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama yaitu ada inflasi dari dalam negeri, dan yang kedua ada inflasi dari luar negeri. Nah, kemudian bagaimana sih pembagian inflasi itu dalam perspektif Islam? Jadi dalam perspektif ekonomi Islam terbagi menjadi 2, yaitu natural inflation. Nah, natural inflation ini merupakan inflasi yang disebabkan oleh sebab-sebab alami, yang dimana sebabnya ini tidak dapat dikarenakan oleh manusia. Jadi contohnya yaitu terjadinya bencana alam. Nah, kemudian yang kedua, human error inflation. Nah, human error inflation ini bisa disebabkan karena ada terjadinya korupsi atau administrasi yang buruk. Jadi contohnya yaitu pajak yang berlebihan. Nah, lalu bagaimana dampak dari inflasi dalam perspektif ekonomi Islam? Dampaknya yaitu salah satunya dapat menimbulkan gangguan terhadap nilai uang maupun terhadap fungsi uang. Nah, kemudian apa solusinya untuk mengatasi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam? Nah, solusinya yaitu dengan 2 cara. Nah, 2 cara ini yang pertama yaitu dengan kebijakan fiskal, kemudian yang kedua yaitu dengan kebijakan moneter. Seperti itu. Mungkin cukup materi dari saya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.